Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Dianopianti dari kelas MPI 2A akan menjelaskan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan mengenai fungsi filsafat manajemen pendidikan Islam. Filsafat ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sebuah objek secara objektif. Menurut Harun Nasution, dalam Munawaroh mengambil intisari dari filsafat yaitu berpikir secara sistematis dengan bebas dalam artian tidak terikat pada tradisi, dogma, agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke akar persoalan. Pendekatan filsafat dalam dunia pendidikan berpengaruh dalam berkembangnya ilmu-ilmu baru, baik secara teori maupun perilaku. Manajemen adalah melakukan sebuah kegiatan bersama orang lain dalam suatu kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun manajemen pendidikan tidak jauh dari fungsi manajemen umumnya, tetapi memasuki ranah pendidikan, teori manajemen berkembang untuk mengelola organisasi atau lembaga pendidikan yang lebih baik untuk menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan target pendidikan. Pengkajian teori manajemen pendidikan yang masih memiliki tantangan, hambatan, dan berbagai masalah akan memerlukan sentuhan kajian filsafat. Seperti halnya dalam ilmu fikih, lahir mendahului ilmu usul fikih. Begitu juga dengan ilmu filsafat manajemen pendidikan Islam, lahir lebih dulu daripada ilmu manajemen pendidikan Islam. Permasalahan yang ada di dalam manajemen pendidikan begitu kompleks, sehingga tidak cukup hanya dengan menggunakan teori-teori manajemen pada umumnya. Dengan adanya filsafat manajemen pendidikan Islam dapat digunakan dalam lembaga pendidikan untuk mengurangi permasalahan yang ada. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, sama halnya dengan manajemen pendidikan Islam, filsafat juga mempunyai banyak fungsi. Sebagai pelaku manajemen, tidak hanya mengetahui makna dari filsafat saja, melainkan kita juga harus mengetahui fungsi-fungsi filsafat dalam manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi filsafat manajemen pendidikan Islam. Fungsi-fungsinya ada 4, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat adalah pengawasan. Perencanaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh setiap manajer karena rencana yang dibuat akan menggambarkan sasaran dan prosedur yang terbaik untuk mencapai sasaran tersebut. Merencanakan suatu kegiatan merupakan tindakan awal sebagai pengakuan bahwa pekerjaan tidak semata-mata ditentukan sendiri keberhasilannya. Namun, banyak faktor lain yang harus dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan tersebut. Sebagai bentuk persiapan pelaksanaan suatu urusan, dalam Al-Quran, manusia dianjurkan untuk memperhatikan segala proses, baik jangka panjang maupun jangka pendek, untuk memberikan peluang dan hasil yang dicapai. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Menurut Ramayulis, bahwa dalam manajemen pendidikan perencanaan itu diarahkan meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif. Prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat, dan murid. Yang kedua, penetapan tujuan sebagai garis pengarahan dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan. Yang ketiga, formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan. Dan yang keempat, ada penyerahan tanggung jawab kepada individu dan kelompok-kelompok kerja. Fungsi filsafat manajemen pendidikan Islam yang kedua adalah pengorganisasian. Pengelolaan pendidikan berbasis manajemen menghendaki agar tujuan lembaga pendidikan menjadi kuat. Sebaik apapun dan sebagaimanapun kuatnya sebuah lembaga, membutuhkan perorganisasian yang terkonsolidasi.
Yulizar Yunus menggambarkan tentang pengaturan bumi dan langit oleh Allah. Langit sebagai atap, bumi disediakan sebagai tempat menetap dan kesenangan dalam batas tertentu, laut disediakan untuk ikan hidup dan manusia berlayar di atasnya, dan udara atau angkasa disediakan untuk burung terbang dengan sayapnya, dan manusia terbang dengan pesawat semata-mata agar manusia mampu memikirkan dan melaksanakan dalam hidupnya adalah sebagai isyarat betapa pengaturan itu telah terorganisir dengan rapi dan terstruktur. Sedangkan perorganisasian dalam pendidikan adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interaksi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan dan jelas, baik pada pekerjaan pribadi maupun kolektif. Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang didesain bersamaan dengan perjalanan sebuah organisasi pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama kebebasan, yang kedua keadilan, yang ketiga musyawarah, yang keempat keluhuran, dan yang kelima adalah transparan. Al-Quran menerangkan prinsip yang paling penting dalam sebuah pekerjaan adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Seorang yang amanah tidak akan memberi kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikan tersebut. Kata amanah satu rumput dengan kata aman. Iman adalah kepercayaan, sedangkan amanah adalah bagaimana melaksanakan iman itu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut bersifat umum, maksudnya kepada orang yang memerintah dengan baik atau memiliki kewenangan untuk memerintah. Begitu pentingnya kata amanah, maka seorang yang menjalankan tugas harus dengan tingkat profesional yang dimilikinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajelis menyampaikan pembicaraan kepada sekumpulan orang, tiba-tiba saja datang seorang Arab Badui seraya mengatakan, "Kapan hari kiamat itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah pun meneruskan pembicaraannya, sehingga sebagian orang mengatakan, beliau mendengar, namun kelihatannya beliau tidak suka dengan apa yang ditanyakannya. Sebagian yang lain menimpali, bukan, beliau tidak mendengarnya. Hingga tatkala beliau selesai dari pembicaraannya, beliau bertanya, "Di mana orang yang aku lihat bertanya tentang hari kiamat tadi?" Dia, orang Badui tersebut menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Orang tadi bertanya lagi, "Bagaimana bentuk disia-siakannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apabila urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Hadis tersebut menarik untuk dicermati, karena menghubungkan antara amanah dengan keahlian. Hadis ini memberikan peringatan yang bagi yang menjalankan tugas manajerial, karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Selain itu, kata Fantadir al-Asoh diucapkan sebanyak 2 kali sebagai petanda betapa pentingnya keahlian atau profesionalisme seseorang. Yang ketiga adalah penggerakan. Dalam ilmu manajemen, terdapat beberapa istilah yang mempunyai pengertian yang sama dengan penggerakan. Istilah tersebut adalah motivating, yaitu usaha memberikan motivasi kepada seseorang agar mau melaksanakan pekerjaan. Directing, yaitu menunjukkan orang lain agar melaksanakannya. Staffing, yaitu menempatkan seseorang pada suatu pekerjaan agar orang yang bersangkutan mau mengerjakan perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan juga leading, yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada seseorang sehingga orang tersebut mau melakukan pekerjaan tertentu. Dalam penggerakan, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain keteladanan, konsistensi, keterbukaan, kelembutan, dan kebijaksanaan.
Semua prinsip tersebut mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, maka dalam menjalankan fungsi accounting, termasuk pengarahan, dalam sebuah manajemen dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi yang baik sesuai dengan kewenangan yang ada. Pada wilayah pendidikan, penggerakan merupakan suatu upaya untuk memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan kepada seluruh sumber daya manusia dari semua personil kependidikan agar dapat menjalankan tugasnya dengan kesadaran yang paling tinggi. Dengan demikian, penggerakan yang paling tinggi dilakukan dalam suatu organisasi, termasuk pada lembaga pendidikan harus didasarkan pada sifat religius yang tinggi dibarengi dengan keikhlasan. Yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pendidikan, pengawasan didefinisikan sebagai proses pemantauan yang terus-menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik bersifat material maupun spiritual. Pengawasan dalam subsistem pendidikan, baik pada proses kegiatan pembelajaran maupun tata kelola administrasi manajemen pendidikan, harus diarahkan kepada upaya memantau secara keseluruhan bahwa dasar perbuatan itu semuanya merupakan tanggung jawab bersama. Rasa memiliki dan bekerja sama untuk menghasilkan kebaikan merupakan sikap positif secara keseluruhan bahwa Allah selalu mengawasi semua perbuatan ditetapkan. Setiap manusia memiliki pengawas yang selalu mengawasi setiap gerak langkahnya, baik gerak hatinya sekalipun. Tidak ada satupun yang bisa luput dari pantauan Allah, karena Allah menciptakan banyak pengawas untuk mencatat setiap aktivitas manusia. Hal ini dibuktikan Allah dalam surat Al-Infitor ayat 10-12, yang artinya, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, berdasarkan ayat tersebut, bahwa kegiatan pengawasan dan pemantauan adalah merupakan proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, untuk diperbaiki dan mencegah terulang kembali. Selanjutnya adalah manfaat ilmu manajemen. Manfaat ilmu manajemen ada 8, yaitu yang pertama, membentuk pandangan sistematis mengenai organisasi. Yang kedua, mengembangkan ide-ide baru dalam organisasi dan perilaku manusia dalam berorganisasi. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran usaha yang baik dan benar secara manajemen. Dan yang keempat, memahami teori-teori manajemen dan aplikasinya dalam kegiatan manusia pada lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan manfaat lainnya. Ilmu manajemen. Yang kelima, menerapkan filosofi manajemen. Dan yang keenam adalah mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Yang ketujuh, membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih tindakan yang efektif dalam organisasi. Sedangkan yang kedelapan atau yang terakhir adalah mengambil pandangan yang berbeda dari meningkatkan kesadaran usaha yang baik dan benar secara manajemen. Dan yang keempat, memahami teori-teori manajemen dan aplikasinya dalam kegiatan manusia pada lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Yang kelima, menerapkan filosofi manajemen. Dan yang keenam adalah mengarahkan terhadap keputusan manajemen. Yang ketujuh, membantu memahami proses dasar sehingga dapat memilih tindakan yang efektif. Sedangkan yang kedelapan atau yang terakhir adalah mengambil pandangan yang berbeda dari situasi sehari-hari. Selanjutnya adalah manfaat filsafat manajemen. Manfaat filsafat manajemen ada 4, yaitu yang pertama,
memberi dasar dan pedoman bagi pekerjaan manajer. Yang kedua, memberikan kepercayaan dan pegangan bagi manajer dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberi dasar dan pedoman berpikir efektif bagi manajer. Dan yang keempat, mendapatkan dukungan, motivasi, dan partisipasi para bawahan jika mereka mengetahui peran manajer dan tindakan-tindakannya, asalkan para bawahan mengetahui dan memahami filsafat manajemen. Selanjutnya adalah tujuan penerapan filsafat manajemen, yaitu ada 4. Yang pertama, menemukan hakikat dan sumber-sumber manajemen yang menuntut pada pengelola organisasi bertindak logis, kritis, dan paham terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi. Dengan demikian, manajemen diterapkan dalam keadaan yang berbeda-beda. Yang kedua, memaklumi perbedaan personalitas setiap manajer, sehingga ditemukan cara yang tepat dalam menentukan para pekerja dan pengelola organisasi. Yang ketiga adalah merancang sistem evaluasi yang berbasis pada perbedaan potensi dan kompetensi manusia dalam kehidupan berorganisasi. Yang keempat, membangun kepercayaan dan pengetahuan yang memberikan dasar yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah manajemen. Faktor-faktor yang mendorong dikembangkannya filsafat manajemen yaitu ada 9. Yang pertama, kepentingan umum. Yang kedua, tujuan usaha. Yang ketiga, pimpinan pelaksana. Yang keempat, kebijakan. Yang kelima, fungsi. Yang keenam, faktor dasar. Yang ketujuh, struktur organisasi. Yang kedelapan, prosedur. Dan yang terakhir adalah moral kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.